Halo teman-teman, dimanapun teman-teman berada, beserta keluarga dan kerabat. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, kemudian dilancarkan dalam menjalankan segala aktivitas, tetap sehat, tetap semangat, dan juga semoga saja dimurahkan di dalam mendapatkan rezeki. Kemudian kita akan membahas tentang timnas kita yang akan menghadapi matchday. Kalau kemarin kita masih berkutat membicarakan grup neraka kita, timnas kita akan menghadapi dengan Jepang dan juga Qatar dan juga Thailand, tim kuat Asia Tenggara lainnya. Tentu matchday ini juga sangat penting karena tujuan utama dari matchday ini adalah untuk Piala Asia, bukan untuk Piala AFF. Karena mungkin nanti pemainnya akan berbeda, walaupun tidak semua berbeda. Tentu yang untuk matchday ini yang paling diutamakan adalah untuk menjalin sinergi selain kerjasama, kemudian untuk mendapatkan formasi yang baik saat nantinya menghadapi Piala Asia. Jadi masih ada sambungannya antara kemarin yang kita bicarakan tentang grup neraka, kemudian matchday yang akan berlangsung di bulan depan. Dan kita tahu bersama Oman memiliki ranking yang sangat baik, yaitu sekitar 79. Artinya, jika kita nanti menang pertandingan melawan Oman, ranking kita akan terdongkrak. Karena ranking sangat perlu untuk mengejar persaingan di pot Asia untuk ke depan. Jika kita nantinya bisa menggapai di sekitar 10 besar, kita ada kemungkinan setiap ada event-event yang penting seperti Piala Asia, mungkin kita tidak akan ketemu Jepang, walaupun ketemu itu akan sangat tipis karena pot kita akan lebih baik. Walaupun kita tidak sejajar dengan Jepang, kita akan susah, kita akan sulit, namun tidak ada yang tidak mungkin jika timnas kita mau berusaha dengan keras. Kemudian untuk yang kedua, yaitu menghadapi timnas Mozambik dari Afrika Timur. Timnas Mozambik ini memang tidak begitu kita kenal karena memang kita tidak pernah ketemu dan juga tim ini juga tidak begitu familiar. Namun pemain-pemainnya sangat baik. Banyak yang baik, banyak yang bermain di kancah Eropa. Jadi tidak bisa kita anggap enteng, tidak bisa kita anggap ringan, bahkan secara ranking sangat bagus, yaitu di sekitar 101-102. Artinya tim ini juga kuat, berkualitas, pemain-pemainnya juga sangat baik. Bahkan ada beberapa pemain yang masih berkiprah di Eropa, seperti Zainadine Junior, usianya sudah 33 tahun memang. Dia sebagai seorang center back, kemudian bermain di Liga Portugal, yaitu Maritimo. Ini pemain ini juga sangat kokoh, sangat kuat, memiliki pengalaman yang baik, dengan usia yang sudah cukup. Karena seorang back 33 tahun tentu tidak begitu pengaruh di dalam fisiknya. Mungkin kalaupun fisiknya mungkin agak terpengaruh, mungkin misinya tentu saja sangat baik. Kemudian yang kedua yaitu Clesio Bauchi. Umurnya masih muda, 27 tahun, dan dia juga bermain di Maritimo, di Portugal. Dan dia adalah seorang pemain sayap. Ini juga patut diwaspadai oleh pemain kita. Kemudian bahkan pemain ini sudah pernah main di Yunani, juga pernah main di Liga Turki, dan juga pernah bermain di MLS Amerika Serikat. Artinya pemain ini memiliki kualitas dan memiliki pengalaman yang sangat-sangat cukup, sehingga pemain juga patut diwaspadai. Kemudian, dan ini mengisi di sayap kanan, dan mungkin saja akan diturunkan, karena ini adalah pemain yang sangat baik. Kemudian yang ketiga ada Geni Castano. Ini juga sangat baik, dia juga di Liga Portugal. Jadi ketiga pemain tersebut yang saya sampaikan adalah di Liga Portugal. Untuk itu, timnas kita nantinya juga harus betul-betul waspada saat menghadapi timnas Mozambik. Jadi kita tidak boleh merendahkan, tidak boleh meremehkan. Kita tetap fokus. Kita jangan merasa bahwa kita akan menang pertandingan. Belum tentu kalau kita tidak hati-hati. Karena pemain-pemainnya juga sangat bagus, pemain-pemainnya juga sangat memiliki mobilitas yang baik, dan pemain-pemainnya sangat kokoh. Pemain-pemain di Afrika rata-rata fisiknya baik, tinggi badan ideal. Untuk itu kita harus hati-hati, waspada, fokus, dan kita tetap menjaga ritme permainan untuk bisa mendapatkan
hasil yang baik saat menghadapi timnas Mozambik. Kemudian nomor 4-nya itu ada Edson Maxer, itu 33 tahun, umurnya memang sudah cukup juga, itu bermain di Bordeaux, Prancis. Sebelumnya di Sporting Lisbon sebagai bek tengah. Jadi rata-rata untuk pemain yang baik di berlaga di Eropa, rata-rata sebagai pemain bertahan. Jadi kalau pertahanan yang kokoh, tentu timnas kita harus bisa mendobrak, bisa membongkar pertahanan yang solid yang akan diperagakan oleh timnas Mozambik. Sangat perlu sekali kalau kita kalau bisa harus bisa menang pertandingan. Kemudian yang kelima, ini yang sangat berbahaya, yaitu Reinildo Mandava. Dia bermain di Atletico Madrid. Bahkan dia sebelumnya bermain di Lille. Kalau tidak salah sekarang di klubnya si Calvin Verdong. Jadi pemain ini juga tidak main-main dan pemain ini sebagai pemain utama. Untuk itu timnas kita harus waspada, timnas kita harus hati-hati menghadapi pemain-pemain Mozambik karena pemain Mozambik memiliki mobilitas yang baik, kualitas yang baik, kemudian memiliki stamina yang baik. Rata-rata pemain Afrika memiliki stamina yang baik. Memang kalau kita lihat, kalau kita telusuri bahwa timnas Mozambik ini belum pernah masuk ke putaran Piala Dunia. Bahkan di putaran Piala Afrika, kalau tidak salah itu dia terakhir kali di tahun 2010. Jadi memang sudah sangat lama. Namun pemain ini juga tidak bisa diandalkan. Jadi pemain tidak bisa diremehkan. Untuk itu timnas kita harus hati-hati, harus waspada, harus fokus dalam pertandingan tanpa ada rasa meremehkan pemain lawan. Apalagi secara ranking dia juga sangat baik, 101 sampai dengan 102. Artinya kalau kita bisa memenangkan pertandingan di laga melawan Mozambik dan juga melawan Oman, ranking kita akan dongkrak dan lama-lama kita akan bisa merayap, merangkak dan kita bisa mendekati ranking-ranking di top Asia. Dan timnas kita dan juga pelatih juga jangan terlalu fokus untuk bisa mengalahkan Jepang. Karena kita tahu Jepang adalah ranking 1 Asia. Dia adalah ranking 18 dunia. Jadi tidak main-main. Jadi kalau bisa kita kejar adalah kita bermain baik saat berhadapan Jepang. Kalau bisa kita tidak kalah. Itu sudah sangat-sangat luar biasa. Tidak kalah, sangat luar biasa. Kalaupun kalah, kita jangan menjadi lumbung gol. Itu saja. Jadi untuk menang adalah bonus, bahkan kalau saya katakan seri aja sudah bonus bagi kita saat menghadapi timnas Jepang di Piala Asia. Sekarang fokusnya adalah menghadapi Oman dan juga Mozambik. Jadi timnas kita harus selalu belajar, kita sudah sering ketemu dengan tim-tim Timur Tengah. Timnas kita harus selalu belajar menghadapi tekanan, menghadapi pemain-pemain yang suka guling-guling, suka diving. Jadi timnas kita harus selalu belajar dan belajar untuk bisa mengatasi. Itu yang sangat perlu. Jangan kita terpancing, jangan kita terprovokasi. Jadi kita harus selalu belajar dan belajar untuk menghadapi hal semacam itu. Kita harus belajar menghadapi tekanan. Untuk itu, kemarin kalau tidak salah beberapa yang lalu, itu Jonathan juga menekankan kalau bisa timnas kita itu sangat uji coba itu adalah away. Bermain di kandang lawan, sehingga di sana banyak tekanan, atmosfernya berbeda, karena tekanan penonton lawan tentu akan bisa menjadikan timnas kita lebih baik jika kita bisa menghadapi tekanan demi tekanan tersebut. Itu sangat penting. Kalau kita selalu bermain di kandang, kita hanya menghibur penonton, kemudian kita tidak bisa mendapatkan hasil maksimal karena kita akan berada di kandang kita sendiri, adaptasi kita sudah baik, penonton kita akan mendukung kita, tentu hasilnya kurang baik dibanding jika timnas kita bermain di kandang lawan. Untuk itu, kalau kemarin kita dengar dari sekjen kita yang konon katanya, yang kalau tidak salah kutip saya, bahwa tidak ada timnas lain yang mengundang timnas kita. Tapi yang jelas mungkin kita tidak tahu atau mungkin ini hanya sebagai alasan saja, karena kalau main di kandang kita, tentu kita akan mendapatkan efek yang baik bagi federasi, yaitu khususnya adalah penjualan tiket dan sebagainya. Dan untuk itu, mari kita sama-sama kita dukung timnas kita dukung John Hedman, siapapun yang dipilih pemain-pemain kita, yang penting hasilnya maksimal, hasilnya bisa dipertanggungjawabkan, karena beban semuanya tentu adalah John Hedman itu sendiri. Terima kasih, mohon maaf ada kata kalimat yang kurang berkenan meneruskan, dan selamat beraktivitas, dan terima kasih juga atas segala dukungannya. Terima kasih.